Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menciptakan kita berbeda-beda, wajah, sifat, karakter, dan cara berpikir. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan terbaik dalam bersikap lembut, sabar, dan menghargai perbedaan di antara manusia. Teman-teman, kita semua pasti pernah dong ngerasa kesel, jengkel, bahkan pengen marah banget sama orang lain. Kadang cuma karena hal kecil, beda pendapat pas kerja kelompok, salah paham di chat grup, atau bahkan gara-gara candaan yang kebablasan. Hal-hal sepele kayak gini bisa banget berkembang jadi perdebatan dan akhirnya perkelahian. Tapi coba deh kita renungkan sejenak. Berapa banyak pertengkaran yang sebenarnya tidak perlu? Berapa banyak hubungan yang rusak bukan karena hal besar, tapi karena tidak bisa menahan emosi dan menghormati perbedaan kecil. Padahal kalau kita mau mikir sejenak, semua itu bisa dihindari loh. Asal kita mau belajar menghormati perbedaan. Kita hidup di dunia yang penuh warna. Ada yang pendiam, ada yang rame banget, ada yang suka olahraga, ada yang suka baca buku, ada yang ekspresif banget, tapi ada juga yang lebih suka menyendiri, dan lain-lain. Itu semua bukan masalah, karena Allah sendiri yang menciptakan kita dengan perbedaan. Tapi seringkali perbedaan itu kita jadikan alasan buat menilai, bahkan menolak orang lain. Sayangnya, banyak dari kita yang belum siap buat menerima itu. Kita gampang banget ngejudge orang lain cuma karena mereka gak sama kayak kita. Padahal kalau semua orang sama, hidup bakal datar banget kan? Gak ada yang akan saling melengkapi. Gak ada juga yang bisa saling belajar. Padahal teman-teman, perbedaan itu bukan kesalahan. Perbedaan adalah bagian dari kehendak Allah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi Allah menciptakan kita berbeda, maka menghormati perbedaan itu artinya kita sedang menaati kehendak Allah. Kalau ada perbedaan pendapat, jangan langsung merasa kita yang paling benar ya. Karena boleh jadi Allah sedang ingin menguji. Apakah kita bisa tetap rendah hati? Apakah kita bisa menahan diri dan tetap menghormati orang lain? Kalau ada teman yang salah, ingat, menegur dengan lembut itu lebih dicintai Allah daripada menghina di depan orang banyak. Kalau ada yang beda selera, beda gaya, beda cara belajar, ingat, Allah melihat hati, bukan penampilan. Yang paling penting bukan siapa yang menang berdebat, tapi siapa yang paling bisa menahan amarah karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangin, setiap kali kita berhasil menahan amarah dan memilih sabar, itu bukan kelemahan, itu bukti kekuatan iman kita. Kita menghormati orang lain bukan karena takut, tapi karena tahu Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kenapa sih kita harus menghormati perbedaan? Karena Allah mencintai orang-orang yang menjaga persaudaraan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10.
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Jadi, kalau ada perbedaan, kita bukan disuruh menjauh, tapi justru berusaha mendamaikan. Karena di mata Allah, setiap usaha kecil untuk menjaga kedamaian itu dihitung sebagai ibadah. Jika kita menghormati perbedaan untuk menciptakan kedamaian dan menjauhkan diri dari perkelahian, akan menciptakan suasana yang sangat positif. Seperti suasana menjadi adem dan damai. Kalau tiap murid bisa menghormati perbedaan, suasana kelas bakal tenang, nyaman, dan penuh kerjasama. Persahabatan yang makin kuat. Gak gampang salah paham, gak gampang iri, karena yang ada itu cuman saling support. Kemudian diri kita itu menjadi lebih tenang, karena gak akan gampang tersinggung, gak akan gampang capek hati, karena kita tahu semua yang kita lakukan, sabar, memahami, menghormati, itu semua karena Allah. Dan tentu saja kita dapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sabar yang kita tahan, setiap kata lembut yang kita ucapkan, semuanya akan kembali ke kita dalam penuh kebaikan. Nah, teman-teman, jadi perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan ya, tapi untuk disyukuri. Karena lewat perbedaan, Allah ngajarin kita arti sabar, rendah hati, saling menghargai, dan juga menghindarkan diri kita dari perkelahian. Kalau kita bisa menjaga lisan, menahan emosi, dan memilih menghormati, maka kita bukan cuma sedang menjaga hubungan dengan manusia, tapi juga sedang memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Jadi mulai hari ini, kalau ada perbedaan, jangan terburu-buru marah ya. Tarik nafas, ingat Allah, dan ucapkan dalam hati. Aku menghormati dia, bukan karena dia benar, tapi karena aku ingin Allah ridho. Semoga kita semua jadi pelajar yang damai, sabar, dan penuh kasih dalam menghadapi perbedaan dan menghindari perkelahian. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.